Shalom, selamat pagi saudara yang terkasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Pasti Saudaraku, biasa. sehat ya Pak Hendra ya? Sehat. Semua dalam keadaan baik ya? Thank Baik. you Pak Hendra untuk jawabannya. Pagi hari ini pertama kali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita bangun dari istirahat kita dalam keadaan yang baik. Kita diberi istirahat yang baik. Dan semuanya kita selalu dalam keadaan baik. Nah, itu adalah hal yang istimewa, adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita selalu diberikan penjagaan, perlindungan, pertolongan oleh Tuhan Yesus. Sehingga semuanya selalu dalam keadaan baik. Amin, saudara. Amin. Saudara, pagi hari ini ada sukacita? Ada dong. Amin. Amin. Saya lihat dari wajah saudara yang terlihat dari aplikasi Zoom saya, semuanya dalam keadaan baik dan seger, fresh. Berarti semuanya ada sukacita pagi hari ini. Dan saudara ada semangat juga pagi hari ini? Semangat. Amin ya. Amin. Luar biasa. Pak Hendra jawab saya terus nih. Berarti hari ini on the top nih conditionnya Pak Hendra. Oke, saudara, selamat datang kembali di GWG, di Genuine Worshippers of God dalam Morning Praise and Worship. Dan pagi hari ini yuk kita bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan tentunya. Dan pagi hari ini worshipper adalah Pak Hendra Halim. Serta kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan di-sharingkan oleh Bapak Sugeng Sutihono. Shalom, selamat pagi Pak Sugeng. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Baik ya. Tuhan penyertaannya dalam kehidupan Pak Sugeng dan keluarga setiap saat selalu ada ya Pak Sugeng ya. Amin Pak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah bersama kami pagi hari ini dan kami senang sekali karena kita bisa berkumpul bersama saudara-saudara kita pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Saya mau minta tolong kepada Pak Madin untuk bantu buka dalam doa pagi hari ini. Pak Madin silakan. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami bersyukur kalau pada pagi ini sekali lagi kami dapat bersama-sama melalui wadah GWG untuk terus menyembah Tuhan, terlebih belajar kebenaran firman-Mu, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan, dan setiap kami diberkati. Hadirat Tuhan menaungi setiap kami, sehingga ada kekuatan yang baru, pemulihan, pembaharuan, penyegaran dalam kehidupan kami. Di dalam dan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Madin, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama menyembah Dia dengan sepenuh hati, mencintai
menyertai Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapanku di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia. Kepada kasih setia-Mu ya Tuhan, kami percaya. Sebab itu hati kami bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu. Sebab mata kami tertuju pada kasih setia-Mu, dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ajarlah kami selalu melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sebab Engkaulah Allah kami. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun kami di jalan yang rata. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
kepadanya hatiku percaya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya, dan persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya Tuhan kami tinggikan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian persembahan kami, korban puji-pujian ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman. Kami tahu di setiap firman yang diucapkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu urapi kami semua, juga yang membawakan firman tetap dalam naungan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan pagi hari ini semuanya berasal dari-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Sugeng. Nggak usah Suara saya terdengar? Dengar Pak. Oh ya, cukup jelas ya. Jelas. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk membawakan, untuk men-sharingkan firman Tuhan. Banyak kehidupan di dunia ini kita kadang-kadang masih kurang yakin apakah Tuhan ada, apakah Tuhan selalu ada di hati kita. Ya, kita tentu telah mendengar viral video ya YouTube, Yesus bukan Tuhan. Saya mencoba akan sedikit menjelaskan ya. Jadi tentunya dengan saya juga masih belajar juga. Jadi akan saya judul pada pagi hari ini, percaya kepada Tuhan. Ya, percaya yang bagaimana? Ya, bisa saya share ya Pak Hendra ya? Silakan Pak. Ya, sebentar. Saya belum jadikan co-host ya? Apa udah? Ya. Silakan Pak. Oh iya. Kita sering baca di Amsal 3 ayat 5 ya. Ya, jadi saya ini karena ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kepengertianmu sendiri. Jadi yang ditekankan percaya. Ya, nanti saya akan saya jelaskan sedikit mengenai percaya itu apa ya, dari bahasa Ibrani ya, bahasa Yunani ya. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tidak menginginkan kita percaya dengan setengah-setengah hati. Dia full heart. Seperti kita mencintai istri kita, ya harus dengan sepenuh hati ya, sejak kita pacaran, menikah, sampai kita punya anak dan cucu. Apalagi terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus percaya penuh. Dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Nah ini hal, jangan bersandar tuh kadang-kadang kita masih bisa, masih gagah, masih kuat. Visi saya masih tanpa menggunakan Tuhan. Kita masih ego, kita masih sombong. Tapi dengan peristiwa COVID yang 2020 ya, dan saat ini juga saya percaya masih ada. Ya, kan kita tidak tahu ya apa yang terjadi next. Tahun depan kita akan menghadapi pemilu, banyak hal-hal yang mengerikan. Tapi percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kita tahu COVID melanda Indonesia, melanda dunia, banyak bisnis-bisnis yang rontok, yang runtuh begitu cepat ya. Nah, kalau kita diizinkan sampai saat ini, pagi hari ini, kita masih bisa untuk datang, untuk beribadah lewat baik online maupun onsite ya. Kita masih bersyukur bahwa Tuhan itu, penyertaan Tuhan ada. Kalau setiap kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara segar, itu menunjukkan Tuhan ada, ya kita syukur, itu satu penyertaan. Ya, karena kita tahu kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi kita kembali pagi hari ini, kita ditegur Tuhan, diingatkan Tuhan untuk tetap percaya, sampai kapanpun, sampai Maranatha. Ya. Nah ini, ada hal-hal yang diinginkan Tuhan dan hal-hal yang dibenci Tuhan. Ya, diinginkan Tuhan kita harus percaya sesuai dengan Amsal 3 ayat 5. Jadi percayalah kepada Tuhan ya, dengan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita harus tetap setia dan taat. Tuhan Yesus adalah prototip, adalah model role yang kita, junjungan kita yang tertinggi lah.
bahkan seluruh dunia tuh. Dia tetap setia tapi taat sampai mati di kayu salib. Dia bisa aja nggak usah turun. Ngapain manusia? Dia kan udah amanat agung ya, sampai memberitakan kita, kabarkan Injil ke seluruh dunia. Dia tetap setia. Kita harus belajar pada Tuhan, tetap taat sampai dia mati di kayu salib. Dan dia punya kasih. Coba bayangkan kalau dia tidak mau kasih, udah. Di Yohanes 3:16, karena demikian besar Allah mengasihi isi dunia ini. Kita lihat suku mana, bangsa mana, semua tuh dalam uh, kasih Tuhan, asal dia percaya kepada Tuhan. Ya kita bersyukur hidup di akhir zaman ini, kita udah mengenal Yesus ya lewat Roh Kudusnya tentunya. Dan yang dibenci Tuhan, kita masih ragu, kita tidak percaya akan janji Tuhan. Apa iya ya? Peristiwa COVID membuktikan banyak yang runtuh. Biasa ke gereja onsite, sekarang online. Malah bisa mencari ini ya, berpindah-pindah cancer sesuai dengan keinginan. Jadi tidak bertumbuh imannya, karena iman tumbuh dari pendengaran dari gereja lokal. Ya, jadi kita banyak amati perilaku-perilaku setelah peristiwa COVID ini. Dan kita yang dibenci Tuhan yang kedua adalah kita tidak setia, kita tidak taat, tidak mentaati firman-Nya, kita tidak yakin apakah Tuhan ada, dan kita tidak punya kasih. Ya, waktu COVID melanda, kita ada kepedulian kasih, kita bisa bagi-bagi sembako, itu juga itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak punya dana, kita dengan doa kita, dengan kepedulian kita sambangi mereka. Ya, Tuhan, Kau tahu hati saya nggak punya uang, tapi dengan doa, ya, kita bersyukur ke orang-orang sakit yang kena COVID pun, kalau waktu itu masih diizinkan, waktu pakai masker, kita doakan mereka senang. Mereka butuh perhatian kita semua. Nah, percaya sendiri bahasa Yunani adalah pisteo, kata kerja. Berasal dari kata pistis, kata benda yang berarti iman. Pistis berasal dari kata peito, kata kerja yang artinya yakin. Jadi kalau percaya itu pasti ada iman dan yakin. Saya coba uraikan sedikit. Percaya berbeda dengan menyerahkan diri. Orang yang percaya belum tentu mempercayakan dirinya, tapi orang yang mempercayakan dirinya sudah pasti orang yang percaya. Terutama ketika sudah tidak ada pilihan lain. Ya, kalau kita percaya tapi belum tentu mempercayakan diri. Kalau mempercayakan diri, udahlah. Saya udah, kalau kita berada di pesawat, ada turbulen yang begitu, kita mempercayakan pada pilot, kita berdoa, Tuhan udah, kita pokoknya percaya. Jadi kita sudah mempercayakan dirinya, karena tidak ada jalan lain. Bisnis saya sudah hampir hancur, sudah utang saya terlilit bank, kartu kredit segala macam. Mempercayakan kita dengan doa, ya, ke penguasaan diri kita tetap bisa berdoa dengan tenang, minta petunjuk gimana jalan keluarnya. Tapi kalau kita panik ya, kita percaya pada Tuhan yang kita sembah ya. Memang saya yakin semua belum ada yang melihat Tuhan, tapi saya ibaratnya seperti angin. Kita bisa merasakan dia datang dengan sukacita damai. Begitulah karena dia adalah roh. Dia mengutus putranya dunia mati dan bangkit kembali, dan dia memberikan penolongan Roh Kudus, nah, yang kita pegang sampai saat ini, sampai Maranatha. Ya. Kita akan lanjut. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Nah, ini saya coba ada 3 poin ya, sebelum masuk ke slide selanjutnya. Karena saya ulangi lagi, mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan yang kita lihat. Nah, karena kalau kita baca firman-Nya, kita akan tahu ya, di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di Ayub 42 ayat 2, sepanjang Ayub ditulis dari ayat 1 sampai 41, itu menceritakan penderitaan. Terakhir aja 42, Tuhan akan pulihkan. Sehingga saya catat 42 ayat 2, karena aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana yang gagal dalam bisnis saya, dengan sekolah saya, dengan pernikahan saya. Semuanya Tuhan, asal kita percaya. Jadi yang poin pertama adalah Tuhan berkuasa dan sanggup melakukan. Ya. Dan kita harus yakini firman ini terus dan terus sampai Maranatha. Dan yang kedua, kita tidak tahu kan hari esok. Amsal 27 ayat 1. Jangan bermegah untuk hari esok, karena tidak tahu kan waktu peristiwa COVID ya. Dan yang lain-lain kita berjalan di mana, ada teman saya juga meninggal di rumah sakit atau di rumah karena tidak tahu kan hari esok. Semua dalam kendali Tuhan. Tapi kalau kita percaya, kapanpun kita diambil, kita siap. Yakobus 4 ayat 14 ya, hidup kita seperti uap ya.
Itu udah nanti bisa dibaca 1 Petrus 1 ayat 24, hidup kita seperti bunga rumput. Itu tuh menggambarkan bahwa kita tahu akan hari esok. Nah, kalau kita saja tidak tahu kan hari esok. Tuhan sudah menulis di Alkitabnya jangan bermegah, hidup kita seperti uap-uap. Kalau kita lihat di mana air tuh uap lenyap sudah. Seperti kabut, bunga rumput sudah layu. Apa yang kita banggakan di dunia ini yang sementara ini 70-80 tahun kesudahannya penderitaan kan. Nah, yang ketiga adalah kita percaya Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi di Roma 8 ayat 28, coba Pak Hendra bisa dibacakan Pak, biar kita lebih ini Pak. Pak Hendro boleh, Pak Hendro. Apa ayatnya, Pak? Roma 8 ayat 28. Bentar ya. Iya, Roma 8 ya, iya, Pak. ayat 28. Iya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Ya, yaitu makasih. bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, Pak Hendro. Jadi kita tahu ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan bagi orang yang terpanggil. Kita harus mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak dia mengasihi gimana? Kita percaya kepada istri kita, ya kita harus tentu mengasihi pasangan hidup kita yang Tuhan telah pilih kan. Jadi jelas bahwa mengatakan kita perlu percaya kepada Tuhan, Tuhan berkuasa. Ya, tadi ayatnya sudah jelas. Kita tidak tahu kan hari esok dan kita percaya Tuhan tutup bekerja sama. Tuhan turut bekerja sama dalam pernikahan saya, dengan bisnis saya, dengan anak-anak saya. Nanti kita pegang. Makanya kalau pagi kita ada doa mesbah, mengucap syukur ya. Memang kalau saya amati beda dengan zaman-zaman saya menikah tuh anak-anak sekarang godaan begitu besar sekali dengan YouTube dengan ini apalagi sekarang udah teknologi yang baru ya artificial intelligence AI itu ya. Lalu itu benar-benar kita harus berfokus pada firman Tuhan. Kita double porsi udah pokoknya habis-habisan untuk Tuhan. Karena LGBT kita tahu sendiri udah masuk Indonesia ya, yang tidak bisa kita cegah. Ya, jadi itu benar-benar ya sudah memang sudah dibuatkan. Jadi kita harus percaya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, yang belum itu ditambah lagi. Jadi kita pagi ini kita diingatkan kembali kepada firman Tuhan. Nah, kita akan baca nih di Matius 8 ayat 5 ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi ayat pasal 8, Matius 8 ayat 5 sampai 10. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa ini ya, suatu saat Yesus masuk ke Kapernaum, dia menjadi seorang perwira. Kita tahu bahwa seorang perwira adalah komandan kompi. Dia pasti bukan orang Yahudi. Tapi dia punya hamba. Hamba itu adalah dia pasti budak ya. Tapi dia mau merendahkan, minta memohon Yesus untuk supaya datang ke tempatnya. Supaya dia memohon Yesus supaya dia menyembuhkan hambanya. Jadi kita kalau lihat dari kisah ini, kita tahu bahwa perwira itu merendahkan dirinya ya. Dia bisa saja merintahkan dia punya anak buah untuk datang, Yesus tolong sembuhkan, tapi dia tidak mau. Jadi kita juga gambaran diri kita. Kalau kita misalnya kita punya pembantu kita atau staf kita yang sakit, kita mendoakan Tuhan tolong hadir, kita doakan. Kita nggak mungkin waktu zaman itu kan Tuhan Yesus secara fisik bisa dilihat. Sekarang kan dalam roh kita doakan mereka. Jangan kita suruh kita punya sebagai kita sebenarnya sebagai direktur, kita suruh manajer kita.
Kalau kita punya kasih, kita sendiri doakan Tuhan, tolong sembuhkan eh, staf saya atau pembantu saya. Walaupun dia belum mengenal Tuhan, lewat doa itu. Nah, saya percaya dengan doa yang kita ucapkan, kan ada kuasa. Ya, oh ya, ternyata dia bisa, kehendak Tuhan, dia bisa, mungkin dia bukan orang percaya, bisa ikut Tuhan Yesus dengan sikap, dengan kasih kita. Ya, jadi peristiwa di Kapernaum itu peristiwa itu luar biasa sekali. Dia merendahkan dirinya seperti hamba, ya, padahal dia sudah punya kedudukan tinggi, dan dia eh, tidak layak untuk Yesus datang ke tempat dia, tapi dia melepaskan egonya untuk terus meminta Yesus, sehingga Yesus, Yesus di situ disebutkan tidak ada iman seperti ini, luar biasa sekali. Jadi gambaran kita tuh, kita harus belajar seperti kabar perwira tersebut. Dia bilang sepatah kata saja di ayat 8. Di sini disebutkan, tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Ya, Yesus mengatakan sembuh. Ya, dia yakin karena dia tahu Tuhan punya kuasa, punya punya perkataan yang luar biasa. Dirinya lebih rendah dari hambanya yang sakit. Perwira tersebut menempatkan dirinya sebagai seorang bawahan dan merasa tidak pantas menerima kedatangan Yesus, dan perwira tersebut bukan orang Yahudi yang tadi saya sudah uraikan. Jadi biarlah eh, ilustrasi ini bisa diaplikasikan ke kehidupan kita, bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi kalau kita kerendahan hati, kita mendoakan mereka tuh pasti ada kuasa, karena kita semua sebenarnya sudah diberi kuasa oleh Tuhan lewat Roh Kudusnya masing-masing, ya. Cuma seberapa jauh kita peka, kita menjalin hubungan intim, yaitu lewat doa-doa, lewat persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan pribadi nggak harus kita di komsel dimanapun, bisa di pesawat, kita nunggu bis itu bisa dengan pujian kita yang tipe Hendra. Kalau misalnya kita punya gitar lebih bagus, atau piano kan organ nggak mungkin, kita dengan mulut kita sendiri. Bahkan kita sakit pun di dalam keadaan sakratul maut itu kita bisa memuji. Nah, itu sebenarnya kita udah klik. Jadi suatu Tuhan panggil kita lepas, ya udah kembali ke Bapa, karena kita percaya Dia adalah Allah kita yang juru selamat dunia ini. Ya. Lalu setelah kita lihat tadi peristiwa tadi perwira di Kapernaum, bagaimana caranya percaya kepada Tuhan? Satu, kita harus mengenal Tuhan kita. Ya. Lewat apa? Lewat persekutuan yang saya uraikan. Ya, kita percaya kepada istri, kita harus mengenal sifat dia, kasih, saya uraikan kan, segala macam. Kita harus mengenal dengan cara membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang sudah berkata tertulis ribuan tahun, mengadakan persekutuan pribadi, dan undang hadirat Tuhan supaya kita dikuatkan. Oh ya Tuhan, saya dalam masalah eh, ekonomi saya, penyakit saya yang belum tidak kunjung datang, tapi saya percaya Engkau hadir Tuhan. Walaupun doa saya belum jawab, saya tetap percaya. Seperti Abraham, itu seorang bapak iman yang luar biasa, itu percaya menunggu 25 tahun hingga Ishak lahir. Yusuf penantian 13 tahun. Nuh percaya akan janji Tuhan, sehingga dia yakin walaupun itu terjadi waktu diumumkan tidak ada air bah, tapi dia percaya, sehingga dia terus, orang-orang mengolok-olok, dia tetap menjalankan perintah dari Tuhan untuk membuatkan bahtera. Sehingga kita lihat sendiri di kejadian, ya, bahwa Nuh diselamatkan karena dia percaya, dia mendengar eh, apa apa yang Tuhan perintahkan. Jadi banyak pahlawan-pahlawan iman yang sudah tercatat di Alkitab ini. Nah, percaya Tuhan, saya buatkan satu sebelum saya akhiri sharing ini, ilustrasi, ya. Mungkin pernah dengar, ya, Charles Blondin itu adalah seorang pemain akrobat yang berasal dari, dia lahir di Prancis, ya. Dia waktu melakukan atraksinya di atas Sungai Niagara. Dia lahir 28 Februari 1824 dan meninggal 22 Februari 1897 di Ealing, London, usia 70 tahun. Yang kalau kita amati, hal yang menarik dari Charles Blondin adalah ketenangan dalam melakukan aksinya. Sewaktu meniti tali di atas Sungai Niagara, ya. Jadi luar biasa sekali ini, sampai menjadi ilustrasi para pendeta untuk khotbah. Saya juga mencoba mengingatkan kembali. Saya kaitkan dengan tema saya pada pagi hari, percaya Tuhan. Kita tahu bahwa waktu melakukan atraksinya tuh sepanjang 305 meter, itu kira-kira 3 kali lapangan sepak bola.
dan di atas ketinggian 1.100 feet atau setinggi 340 meter, itu tinggi sekali itu. Kita aja kalau berada 10 meter, 20 meter sudah keder lah, kita takut ketinggian ya, tapi dia tenang gitu. Jadi keberanian seperti lilin, ketakutan seperti kegelapan, kegelapan akan hilang jika ada cahaya. Ya. Jadi waktu melakukan aksinya dia sendirian. Penonton semua bertepuk tangan semua. Wah, hebat. Udah berapa kali. Satu saat dia menantang. Adakah yang berani saya gendong? Tidak ada seorang pun yang berani. Tiba-tiba ada seorang anak kecil. Saya berani. Ya, menonton tepuk tangan. Wah, ini berani nih. Dia terus dari 1 meter, 2 meter, terus sampai ke akhirnya sampai ujung ya. Itu 300 meter. Saya nggak bisa bayangkan tuh cukup panjang itu. Penonton bertepuk tangan semua. Nah, dia tanya, kenapa kamu berani sekali digendong tuh ini? Ya, dia bilang dia adalah ayah saya. Nah, itu gambaran dari kita juga. Kita yang numpang hidup di dunia yang sebentar ini. Kita harus percaya pada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menggendong kita sampai tua, sampai masa tua. Kita tetap percaya. Firman Tuhan sudah jelas ya, ditulis di perjanjian lama. Saya lupa di Yesaya, saya lupa itu ayatnya. Jadi itu harus mempercayai, seperti juga yang gambaran tadi ilustrasi yang saya uraikan. Kita harus percaya, hari demi hari kita percaya bahwa Tuhan akan menggendong kita. Seperti halnya dengan itu. Dia tenang aja udah. Karena dia mempercayakan hidupnya. Tadi sudah saya uraikan, kalau orang yang percaya belum tentu mempercayakan diri, tapi orang mempercayakan dirinya untuk digendong. Ya sampai finishing well, sampai selesai. Ya, jadi luar biasa sekali itu ilustrasi dari ini ya, pemain akrobat Charles Blondin untuk bisa diterapkan di kehidupan kita. Jadi percaya yang benar-benar all out sesuai dengan tadi Amsal 3, percaya dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Nah, akhirnya kita kesimpulan dari materi percaya Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti mengakui bahwa Tuhan itu ada, mengakui bahwa Tuhan hadir walaupun tidak kita melihat. Ya, kita jangan seperti Thomas di Harrison, Tuhan percaya kalau saya mencucukkan itu udah, karena dia udah roh, kita harus percaya itu. Dan kepercayaan kepada Tuhan menuntut ketaatan kepadanya. Ingat, Yesus juga itu sampai dia taat mati di kayu salib, mengalami pekerjaannya. Tujuan percaya kita kepada Tuhan adalah untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan itu melayani. Seperti Pak Hendra tiap pagi melayani Tuhan dengan pujian. Tuhan disenangkan, kita datang doa, kita melayani, kita membagi, kalau kita ada berkat, membagi pada sesama, ucapan terima kasih. Kalau kita ke mal-mal, membersihkan, makasih Pak, bersihkan. Itu juga mengasihi ya, yang tidak perlu keluar kalau kita memang tidak ada berkat dana. Jadi yang penting hati kita. Tujuan percaya kita kepada Tuhan adalah untuk mengasihi Tuhan. Percaya pada Tuhan harus berlandaskan iman. Tadi sudah saya jelaskan ya, di Stio tadi yang udah di depan. Dan Ibrani 11 ayat 1, ayat yang kita sering dengar adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi percaya itu harus ada iman tentu. Karena itu saling berkaitan. Dan itu harus dikerjakan konsisten terus dan terus sampai finishing well. Ya, demikian yang dapat saya, mungkin tidak lama ya, tapi semoga materi pada pagi hari ini bisa lebih memperkuat kita bahwa kepercayaan pada Tuhan tuh harus all out. Ya, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, hamba-Mu telah selesai menyarikan firman pada pagi hari ini. Kami percaya firman ini tak berhenti begitu, tapi terus ada rema terus yang bisa mendengar pemilah baik lewat YouTube maupun yang pemirsa yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kita percaya pada Tuhan terus dan terus, Tuhan akan memampukan kita. Karena kami percaya Tuhan, Kau telah beri kami 9 buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sukacita, sampai penguasaan diri. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di setiap waktu, di setiap masalah, asal kami tetap terus berada dalam hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri sharing pada pagi hari di dalam nama yang kudus, yang penuh kasih, yang setia. Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya akan kepada Pak Andrew.